Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita punya tema keren lagi nih. Konsepnya masih sama ya seperti tema-tema iOS pada sebelumnya, tapi kalau menurutku nih temanya paling keren dari tema iOS yang pernah aku review untuk HyperOS. Dan ini bisa dikatakan temanya udah tembus hingga ke akar. Jadi buat kalian yang suka dengan tema-tema iOS ataupun dengan tema-tema yang konsepnya simpel seperti ini, kalian harus tonton video ini sampai selesai karena ini ada beberapa kostum yang nanti aku terapkan di tema ini. Jadi kalian wajib tonton videonya sampai selesai biar kalian nggak gagal paham di tengah jalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, untuk review kali ini kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Karena asli, untuk di bagian home screen-nya ini keren banget ya. Untuk konsepnya masih sama seperti tema iOS yang kemarin kita review, yakni ada beberapa fitur di bagian home screen yang bisa kita gunakan untuk kostumisasi. Cuma bedanya, kalau di tema yang kemarin kita review itu di beberapa kostumisasi untuk di bagian home screen, untuk fiturnya itu nggak bisa digunakan secara normal. Tapi kalau untuk di video kali ini, ataupun di rekomendasi kali ini, semuanya normal. Seperti biasa, kalian bisa tap di bagian sini, nanti akan muncul beberapa setting kostumisasi yang bisa kita lakukan di bagian home screen ya. Pertama, di bagian sini kalian bisa gonta-ganti wallpaper nih. Untuk pilihan wallpapernya banyak banget ya, ada banyak banget pilihan wallpaper yang bisa kalian gunakan dan kalian bisa gonta-ganti sendiri. Untuk pilihan wallpapernya kalian bisa tap-tap di bagian sini aja ya, di bagian tanda plus ataupun di tanda min ini. Cukup satu kali tap aja dan nanti akan berubah untuk wallpapernya. Ya, ini keren-keren banget ya untuk wallpapernya, tapi aku suka yang lebih cerah seperti ini ya, lebih cerah. Oke, untuk di bagian sini untuk blur ya, kalian bisa blurkan untuk tampilan wallpaper di bagian home screen ataupun non blurkan. Kalau aku sih mendingan jangan di non blurkan aja ya, biar terlihat lebih keren gitu. Dan untuk di bagian sini ini tampilan di bagian docksbar di bagian bawah sini ya, mau yang dark ataupun yang terang gitu. Kalau misalkan yang terang dia tampilannya akan jadi seperti ini. Dan di bagian sini ini untuk blur ya, di bagian sini ini untuk menerangkan ataupun terangkan dari bagian docksbarnya, mau lebih terang ataupun lebih redup gitu ya untuk tampilan di bagian docksbarnya. Dan di bagian bawah sini yang di sebelah kanan itu ya, ini untuk menaik turunkan posisi docksbar. Kalau misalkan posisi docksbarnya itu nggak pas dengan aplikasi yang ada di bagian sini, kalian bisa aturnya di bagian sini. Dan untuk di bagian sini untuk memunculkan ini untuk warna dark ya, sama ya. Nah, ini bagian sini ya. Ini warna darknya kayak, sebentar ya, aku ganti dulu untuk warnanya, jangan yang dark ya. Nah, yang warna abu-abu seperti ini ya. Nah, untuk di bagian sini nih kalian bisa lihat ada tanda on ya. Kalian aktifkan aja, nanti di sini muncul tanda search bar gitu ya. Ada muncul tanda search bar di bagian sini. Dan ini keren ya. Jadi ada search barnya gitu. Dan ini bisa kalian tap-tap gitu ya. Nah, ini keren-keren banget untuk tampilan di bagian wallpapernya. Dan saya suka banget ya untuk tampilan di bagian home screen karena bisa kita setting sesuai dengan apa yang kita inginkan nih. Kalian tap-tap aja di bagian sini ya, ada banyak banget kostumisasi yang bisa kalian gunakan ya untuk di bagian home screen. Cuma bedanya kalau yang kemarin itu nggak bisa digunakan secara keseluruhan, kalau yang ini bisa ya, kalau yang ini bisa digunakan. Semuanya berfungsi dengan baik ya. Kalau yang ini semuanya berfungsi dengan baik. Oh, ini di bagian atas ya, ada kayak semacam notch gitu. Tuh, tapi ini mendingan jangan diaktifkan ya, karena di bagian notch-nya juga. Oh, ini untuk tampilan di bagian naik turunkan ini ya. Nah, ini nggak berfungsi ya, nggak berfungsi. Tapi ini keren ya. Tapi mendingan jangan pakai notes nah, karena untuk pakai notes itu udah ketinggalan juga ya. Karena sekarang udah nggak zaman yang note gitu, udah nggak zaman ya sekarang ya. Karena sekarang zamannya dynamic island ya. Dan oke, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian lainnya. Kalau misalkan kalian mau hilangkan tampilannya, kalian tinggal tap aja di bagian sini banyak 2 kali tap seperti itu. Nah, nanti untuk settingan untuk menu settingnya semuanya hilang ya. Jadi polos seperti ini aja. Untuk di bagian control center pada timer yang pasti udah ada perubahan, dia ada aroma gelas gitu ya. Nah, untuk notifikasi bar di sini warnanya dark gitu, dan ini adalah tampil untuk di bagian notifikasi barnya. Untuk di bagian papan telepon pada timer yang pasti ada perubahan ya, untuk numeric numbernya di iOS banget. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontak dan juga detail kontaknya. Dan timer ini juga merubah di bagian aplikasi pesan sistem ya, e-message ya. Dan ini udah iOS banget pokoknya untuk tampilan di bagian aplikasi pesan sistem pun. Nah, di sini untuk kamera Siri ya, itu iOS banget ya. Ini asli mirip banget dengan tema-tema iOS. Dan untuk di bagian recent app di sini nggak perlu kita bahas ya, karena untuk di HyperOS yang aku gunakan itu untuk recent app-nya itu nggak ada ya kayak.
Dan oke, untuk di bagian setelan atau setting yang pasti tema ini ada perubahannya. Dia warnanya gelap dan di sini juga ada Xiaomi ID, Cloud, Media dan juga Parse. Dan di sini bisa kalian tap ya. Ini tipe iOS-nya 18.3.2. Ini mantap ya. Sayangnya untuk tampilan logonya itu nggak tembus hingga ke bagian dalam. Untuk di bagian kontrol volume tema ini udah ada perubahan dari lahirnya. Walaupun emang untuk di bagian kontrol volumenya dia masih baku gitu ya, ataupun belum transparan gitu. Dan yang keren dari tema ini tampilan di bagian widgetnya nih. Untuk tampilan di bagian widgetnya dia eksklusif ya. Kalian bisa goyangkan sini untuk mengganti tampilan dari widgetnya. Cukup digoyang-goyang seperti ini, tampilan widgetnya itu akan berubah-ubah dan ada sekitar 4 pilihan widget yang bisa kalian gunakan. Dan oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Keren banget ya untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Ada dynamic island di bagian atas ini ya. Untuk dynamic island-nya itu berfungsi dengan baik ya, untuk terutama untuk di bagian lock screen, karena untuk di bagian home screen itu nggak ada dynamic island ya. Dan di sini ada widget yang kayak ada depth effect wallpaper gitu, dan untuk widgetnya ada aroma gelasnya juga, dan kalian bisa tap di bagian bawah sini sebanyak 2 kali. Nanti ada kustomisasi yang bisa kalian lakukan untuk tampilan di bagian lock screen. Dari mulai di sini untuk tampilan di bagian intensitas warna ya. Nah, kalian bisa atur warnanya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dan untuk di bagian sini juga sama ya. Dan ini ada pilihan wallpaper. Untuk pilihan wallpapernya yang disediakan ada sekitar 1, 2, 3, 5, ada 10 pilihan wallpaper. Dan untuk pilihan wallpapernya semuanya menggunakan depth effect wallpaper. Dan ini wallpapernya keren-keren ya. Untuk wallpapernya keren-keren dan kalian bisa bebas pilih ya wallpaper yang suka hati kalian. Dan sini juga ada wallpaper video nih. Untuk wallpaper video dia tampilannya seperti ini ya. Nah, ini ya tampilan untuk di bagian wallpaper video. Jadi kayak semacam animasi gitu ya. Ada animasi, ada kayak semacam video-video gitu ya. Jadi ini untuk di bagian lavanya ya, lavanya ini bergerak ya. Untuk di bagian lavanya itu bergerak. Dan oke, buat pilihan wallpapernya di sini juga banyak ya. Dan kalau aku sih suka yang wallpaper ini ya. Dan untuk di bagian sini kalian bisa tap untuk di bagian widget ya. Ini widgetnya, ada pilihan widget, dan sini juga untuk tampilan di bagian dynamic island kalian bisa atur ya. Nah, dynamic islandnya mau yang di tengah seperti ini atau dipaskan seperti kamera di kameranya sini. Dan untuk kiri kanan juga sama ya. Kalau misalkan kalian punya HP Xiaomi yang kameranya masih di sebelah kiri ya, seperti halnya Xiaomi Mi 11 Lite itu ada kameranya ada di sebelah kiri, dan itu bisa diatur ya untuk posisi dari dynamic island-nya. Ini kerennya seperti ini. Dan untuk besar kecilnya juga bisa diatur ya. Kalau misalkan kalian pengen yang lebih kecil, ini paling mentok dia seperti ini. Paling mentok ukurannya seperti ini. Dia paling mentok ukurannya di sebagian situ aja ya. Dan di bagian sini biarkan aja diaktifkan semua, karena ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi nanti yang masuk ke bagian dynamic island. Dan oke nih, untuk tampilan di widget seperti ini kalian bisa pilih ya. Kalian tap aja. Di sini ada beberapa pilihan widget yang bisa kalian gunakan. Ini secondary widget ya. Kalau kalian suka yang berwarna, kalian pilih yang seperti ini. Dan ini juga keren ya. Ini juga keren nih. Oke, kalau kalian udah cukup tampilannya. Dan untuk di bagian widget jam utamanya ini juga sama ya, bisa kalian aktifkan, bisa kalian kostum ya seperti ini, bisa kalian kostum seperti ini. Dan untuk pilihannya di sini juga banyak ya. Ini yang normal seperti ini tuh, ini yang normal ya. Kalau untuk yang bisa dikostum yang ini aja. Nah, ini bisa dikostum untuk panjang pendeknya. Kalau misalkan kalian cukup seperti ini aja, lalu kalian checklist aja, kemudian kalian terapkan atau kena apply. Dan ini nanti secara otomatis terterap ya untuk tampilan widget di jamnya gitu. Jadi widgetnya sesuai dengan ukuran yang kita terapkan. Dan oke nih, buat kalian yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia atau dari region India. Dan untuk link downloadnya seperti biasa nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Oh ya, untuk wallpapernya sini nggak ada yang aku ganti ya, semuanya bawaan wallpaper dari temanya. Dan di sini aku kostum ya. Untuk tema yang pertama aku gunakan tema blue color, dan ukuran file dari tema ini 60,5 MB, dan desainer dari tema ini adalah Masud B. Dan tema ini ada di semua region Indonesia ataupun di region India. Dan oke nih, kita masuk ke tema yang kedua. Oke, untuk tema yang kedua di sini saya menggunakan tema Great File ya, dan ukuran file dari tema ini 25,4 MB, sementara untuk desainer dari tema ini adalah Eleven. Dan oke, untuk cara kostumnya kita terapkan tema yang Great File dulu ya. Kalian klik di bagian kustomisasi. Nah, di bagian sini kalian pilih semua ya. Kalian pilih semua kecuali di bagian layar kunci ya. Untuk di bagian layar kunci biarkan aja. Kemudian kalian terapkan. Dan oke, kita masuk untuk tema yang kedua, tema yang blue color ya, yang blue color. Sama, di sini kalian tap di bagian kustomisasi, kemudian pilih di bagian layar kunci, yang lainnya kalian unchecklist saja. Kemudian kalian terapkan.
Dan oke, sekarang tampilannya akan jadi seperti ini. Ini adalah tampilan utamanya. Kalian tinggal pilih wallpapernya sesuai tadi ya. Wallpapernya dia seperti ini tadi ya. Ini wallpapernya seperti ini. Dan untuk di bagian docksbarnya dia ada di bagian bawah. Kalian tinggal naikkan aja ke atas seperti ini untuk tampilan di bagian docksbarnya. Oke, terus dan kalian tinggal tap-tap aja ya. Di sini cuma jalannya agak pelan gitu ya. Jalannya agak pelan, tapi yang pasti jalan ya, yang pasti jalan. Dan sesuaikan aja biar pas ya, simetris ya dengan docksbarnya. Dan oke, untuk tampilan di bagian widgetnya, ini kita buang dulu ya. Tampilan bagian widgetnya, widget utama dari temanya kita hapus ya. Sama, ini widget dari utamanya juga kita hapus seperti ini. Dan kalau kita hapus, kita cubit di bagian layar utama, pilih di bagian widget, kemudian pilih di bagian widget Android ya. Di bagian sini ada widget Android tuh, kita klik aja di bagian widget Android. Terus kemudian kalian pilih widget yang blue color ya, seperti ini. Dan untuk yang kedua, layar yang kedua juga sama, kalian pilih untuk widgetnya yang sama ya, widget Android. Terus pilih yang widget blue color. Dia maka tampilannya akan jadi seperti ini ya. Dia udah sama ya, untuk di bagian home screen-nya udah sama seperti yang tadi kita review. Dan ini widgetnya bisa kalian gonta-ganti dengan cara meng-shake ataupun kalian goyangkan aja. Dan nanti untuk widgetnya dia rubah-rubah ya. Ada sekitar 4 pilihan widget yang bisa kalian rubah ya di sini. Dan sini juga bisa kita setting ya. Di sini mau apa aja yang mau dirubah. Kalau misalkan kalian off-kan aja, ini berarti yang dirubah yang on aja ya. Yang on yang bisa dirubah. Yang ini berarti nggak berubah. Kalau misalkan kalian suka dengan widget yang ini, kalian off-kan aja seperti ini. Dan nanti itu yang rubah-rubah yang tampilan di bagian wallpapernya aja gitu. Tapi yang di bagian sini ya masih tetap ya. Kalau misalkan kalian semuanya di on kan, dia nanti semuanya berubah. Dia semuanya berubah, baik yang di bagian kiri atau di sebelah kanannya itu semuanya berubah. Dan oke nih, sekarang kita tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Oke, untuk di bagian lock screen-nya, dia pada dasarnya wallpapernya seperti ini untuk defaultnya. Kalian bisa klik aja di bagian bawah sini. Kemudian kalian pilih di bagian wallpaper. Dan tadi aku pilih wallpaper yang bagian sini ya. Dan untuk widgetnya kita bisa custom. Dan oke, kita custom di widgetnya. Kita perkecil dikit ya widgetnya. Seperti ini. Oke. Dan di bagian sini kalian bisa add clock widget ya, ataupun add secondary widget. Dan kalian bisa pilih untuk tampilan widget yang di bagian bawahnya. Dan kalau misalkan aku pilih yang ini, dan nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Dan oke, gitu aja ya. Dan di bagian bawah sini ada beberapa shortcut aplikasi ya. Kalian bisa pilih untuk shortcut aplikasinya. Kalian bisa pilih center. Dan di sebelah sini kalian bisa pilih yang di bagian kamera ya. Yang di bagian kamera. Oke, seperti ini ya. Dan ini keren banget ya kalau menurutku. Dan oke, mungkin itu aja satu buah rekomendasi tema HyperOS. Dan kalau menurutku, ini tema HyperOS yang paling mirip untuk di HyperOS ya. Tema HyperOS ya, tema iOS ya, sorry. Tema iOS yang paling mirip untuk di HyperOS. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Kalau kalian punya rekomendasi tema keren lainnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.